Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Musholla Al-Ajhar, moga-moga semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, serta diberikan keberkahan dalam hidup kita semua. Teristimewa guru kita yang mulia, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansori, serta seluruh keluarga, putra putrinya, cucu cicitnya, mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Allah jadikan anak cucu keturunannya soleh dan solehah. Pemangku wilayah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Indra, dan juga sekaligus MC. MC itu momong cucu. Momong cucu namanya MC. Iya. Ataupun tartibul awqat, namanya tartibul awqat, penata waktu, pengatur waktu, penata acara. Umi juga yang saya hormati, Umi Hajah Maimunah juga yang saya hormati, Saudara Mudiono yang saya hormati, Ustadz Fahri, alhamdulillah. Kayaknya baru bangun tidur apa? Agak bengkak-bengkak matanya. Serta saudara kita, siapa namanya? Munawir, alhamdulillah. Yang kemarin ngaji ya, cakep ya. Doain mudah-mudahan juga sehat walafiat. Yang punya Astra, Mas Joko juga yang saya hormati. Kalau Pak Sauri yang punya apa nih? Yang bener yang punya amunisi. Yang saya hormati Bang Ali Gordon juga alhamdulillah. Yang punya apa nih? Iya, kontraktor. Sebelahnya Pak siapa? Bapak Tamin. Dan juga Mas Panji yang saya hormati. Orang tua kita Bapak Selamet, alhamdulillah selamat ya mah. Sehat walafiat sesepuh kita. Dan juga orang tua kita siapa? Bapak Leman, serta bunda-bunda yang lain yang gak kelihatan. Mudah-mudahan semua yang disebutkan tadi termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ngaji kita malam hari ini dari kitab namanya Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar itu artinya
simpanan-simpanan rahasia-rahasia. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita babul ahadits shahihah. Babul ahadits shahihah. Bab bicara tentang hadis-hadis yang sahih, al-waridati yang memang datang membicarakan fi fadhailis sholatin nafilatil murattabati, di dalam keutamaan salat sunnah rawatib, fil awqatil khamsi, pada waktu ataupun pada salat yang 5 waktu. Sunnatin muakkadatin wa ghairi muakkadatin, ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, i'lam, ketahuilah, kita baca dulu kitabnya. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yambagi lahu ayat ruka an-nawafila, tidak semestinya dia meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Fa innaha jawabirun, karena sesungguhnya perkara-perkara sunnah itu jawabirun lil faraidi, sebagai penambal daripada perkara-perkara yang fardu. Wal fardu, dan adapun fardu yang wajib itu ra'sul mali, pokoknya harta. Kalau bahasa kita mah modal. Wan nawafilu, dan adapun perkara-perkara sunnah, wan nawafilu, dan yang sunnah bimanzilatil arbahi, itu posisinya pada keuntungannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan bicara malam hari ini tentang perkara-perkara sunnah. Dalam ibadah itu ada 2. Perkara fardu, dan yang kedua ada perkara sunnah. Apa? Ada yang fardu, ada yang sunnah. Definisinya sudah ada. Kalau yang fardu, ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, orang yang mengerjakannya akan diberikan pahala, dan adapun orang yang meninggalkannya akan disiksa. Diberikan pahala kalau dikerjakan, akan disiksa ataukah berdosa kalau ditinggalkan. Itu namanya fardu. Contoh seperti halnya sholat yang 5 waktu, itu hukumnya fardu. Maka kalau dikerjakan jadi pahala, kalau ditinggalkan hukumnya dosa. Dosa bakal menghantarkan kepada siksaannya Allah. Itu namanya fardu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga perkara-perkara sunnah. Kalau perkara sunnah, ma yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, bakal diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya,
dan tidak akan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu namanya sunnah. Itu secara definisi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai seseorang ataupun seorang hamba Allah, la yambagi lahu ayat ruka an-nawafil. Kita selaku hamba Allah tidak semestinya, tidak seharusnya gemar meninggalkan perkara-perkara sunnah. Jangan suka meninggalkan perkara-perkara sunnah, terutama di dalam sholat. Karena apa? Perkara-perkara sunnah itu fa innaha jawabirul lil faraidi, karena itu sebagai penutup ataupun penambal atas kekurangan-kekurangan sholat fardu ataupun kekurangan-kekurangan perkara-perkara fardu. Contoh, kalau sholat yang fardu itu yang 5 waktu nih, kadang-kadang kalau lagi husu ya husu, betul. Kalau lagi ngebleng ya ngebleng. Jangankan makmumnya, imamnya juga kadang-kadang ngebleng. Baca kuliah muter, kuliah ayyuhal kafiruna wala antum wala ana wala antum wala ana wala ana wala antum muter, karena memang lagi ngebleng. Ya, kalau lagi ngebleng mah enggak siapa-siapa. Benar apa benar? Ya Allah, lagi error. Betul apa betul? Masya Allah, apalagi mau perdana masuk sekolah, anaknya 4. Belum cicilan motor, belum cicilan mobil, belum cicilan rumah. Bini masuk rumah sakit, mertua nelepon mulu. Dari kampung datang. Betul. Sampai masalah itu kebawa di waktu sholat. Sampai wala antum wala ana wala ana wala antum. Bisa nggak kayak begitu tuh? Bisa. Kucing lagi santai. Ya Allah ya Rahman, kan bisa tuh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kenapa agama menganjurkan, agama mustahabbah, sangat-sangat menganjurkan perkara-perkara yang sunnah. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Karena fa innaha jawabirul lil faraidi, karena itu semua perkara-perkara sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu. Tuh, begitu. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat fardu, maka dengan adanya sholat sunnah itu, sholat sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu. Ini diusahakan insya Allah ya, kalau memang tidak terburu-buru kemana-mana. Ya kalau memang walaupun terburu-buru kemana-mana, sholat sunnah mah kerjakan sunnah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, nah sekarang robah mindsetnya, pola pikirnya. Di sini dikatakan wal fardu, adapun fardu rasul mali, itu adalah merupakan pokoknya harta. Pokoknya harta itu maksudnya modalnya. Kalau orang pengen dagang, kudu punya modal. Kalau pengen bisnis, kudu punya modal. Pengen usaha juga, kudu punya modal. Nah, perkara-perkara yang fardu, sholat fardu, kemudian puasa fardu, zakat yang fardu, termasuk ibadah haji
itu perkara-perkara yang fardu itu modalnya. Apa? Modal. Wan nawafilu bimanzilatil arbahi, sementara perkara-perkara yang sunnah itu adalah keuntungannya. Apa? Keuntungannya. Yang namanya orang dagang, yang namanya orang berniaga, yang dicari apanya? Untungnya. Maka orang yang suka mengerjakan fardu tetapi tidak suka mengerjakan sunnah, ibarat kata orang dagang balik modal terdapat untung, pulang modal gak dapat untung, gak dapat untung. Karena yang dicari apa? Keuntungan. Betul. Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka ganti mindsetnya. Kalau kita nggak mengerjakan perkara sunnah, berarti kita nggak dapat untung. Ya. Kalau tadi kan mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tariki. Gak apa-apalah ditinggalin, nggak dosa ini. Kalau mindsetnya seperti itu, saya rasa akan banyak orang yang menyempelekan perkara sunnah. Orang gak apa-apa ditinggal. Tapi kalau mindsetnya kita ganti, alangkah ruginya kalau kita meninggalkan perkara-perkara sunnah, karena perkara sunnah itu adalah keuntungannya. Betul apa betul? Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbobot dan tidak berbobotnya seseorang itu tergantung daripada kualitas amalnya itu sendiri. Betul apa betul? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi perkara itu, ibadah itu ada yang fardu, ada yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, yaqulu Allah berfirman, yaqulu berfirman sapa Allahu ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i mabtaradtu alaihim wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan dua cara. Berapa? Dua cara. Pertama, melaksanakan segala perkara-perkara yang Allah fardukan kepada kita. Dan yang kedua, mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Jadi caranya dua. Perkara yang pertama dengan cara mengerjakan perkara yang fardu, yang kedua dengan cara mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang fardu sudah ditentukan waktunya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul apa betul? Puasa juga sudah ditentukan waktunya, setahun sekali, selama selama satu bulan. Zakat juga ditentukan. Zakat juga ditentukan. Ditentukan bagaimana? Pertama, nisabnya. Sebab belum waktunya kita mengeluarkan zakat kalau belum nisab. Nisab itu batas. Yang kedua, milkun tam, miliknya milik dia yang sempurna. Walaupun kategorinya duitnya sudah banyak, tapi separuh-separuh. Separuh punya dia, separuh punya orang lain. Belum. Yang ketiga, kudu haul. Haul itu 1 tahun sekali, itu zakat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, maka patokan nisab zakat itu adalah 90 gram emas. Berapa? 90 gram emas. Jadi kalau harga emas umpama sekarang 1 juta,
di mana kita punya duit sudah 90 juta mengendap di bank dalam jangka 1 tahun tidak berkurang tapi justru bertambah harta kekayaan kita, maka setahun sekali harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, patokannya itu kalau sudah memiliki koin emas namanya dinar sebanyak 20 keping itu wajib mengeluarkan zakat. Berapa satu keping koin emas itu namanya dinar? Itu ukurannya 4,5 gram. Berapa? 4,5 gram. Jadi kalau 4,5 gram kali 20 keping berarti berapa gram? 90 gram. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini dalam 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana kalau umpama zakat profesi? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab-kitab klasik, Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, Sulamut Taufiq, ulama-ulama tempo dulu tidak memasukkan kategori zakat profesi. Pekerjaan profesi itu, pendapatan. Tapi ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi itu mewajibkan orang yang punya profesi mengeluarkan apanya? Mengeluarkan zakat. Yuk kita hitung-hitung para jamaah yang dimuliakan Allah. Zakat profesi kalau dihitung-hitung dengan kisaran UMR, ngomong UMR. Kayak gawe di mana buah? UMR itu kan sekarang maaf 4, berapa ya? 4,9 hampir 5 juta. 4,9 ya? Pemda. Provinsi apa? Provinsi. Karena setiap provinsi berbeda-beda. Ya, Jakarta berapa provinsi? Hah? Ya, ini UMR ya lah, regional. Nah, ya katakanlah di kisaran 5 juta. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau 5 juta itu bruto apa netonya? Bruto. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun bersihnya 5 juta kali 12, setahun kan 12. Berarti berapa? 60 juta. 60 juta udah nisab apa belum? Batasnya berapa tadi? 90. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam pandangan fikih tentang bab zakat, ulama-ulama terdahulu yang namanya zakat profesi, apalagi kalau diukur dengan UMR, saya yakin belum wayahnya nisab, belum wayahnya zakat gitu maksudnya, karena belum sam. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau zakat belum, berarti kalau umpamanya setahun dia punya penghasilan 100 juta. Berarti kalau sebulan berapa? 10 juta kali setahun. Nah, kalau yang udah pendapatannya bersihnya 10 juta per bulan, itu sudah wajib zakat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kategori fakir miskin itu harus jelas. Apa yang disebut kategori fakir miskin? Yang dikatakan fakir dulu. Lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran, karena taraf ekonomi yang paling dasar itu adalah pertama apa? Fakir. Fakir itu kalau bahasa Arabnya fakirun artinya amat sangat butuh sekali. Gak ngomong belangsak, enggak, amat sangat butuh. Kalau dulu
zaman program Pak Soeharto ada yang namanya program mengentaskan kemiskinan di bawah garis kemiskinan termasuk fakir. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu nih. Jadi kalau kita umpamanya di waktu-waktu apa? Di waktu-waktu zakat fitrah nanti pas hari raya Idul Fitri, di bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri kan kita tahu tuh. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama kali diprioritaskan itu adalah fakir miskin. Siapa fakir miskin itu? Fakir itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kebutuhannya 100, dia cuma bisa mendapatkan 30%. Berapa? 30%. Berarti banyak kurangnya, banyak lebihnya. Kebutuhan sehari umpamanya 100.000, pendapatan cuma 30.000. Nah ini standar. Nih anak sekolah 10.000 kali 4 berapa? 40.000. Beli rinso, beli beras buat makan berapa tuh? Sehari beras seliter 10.000, tempe selembar, tuh bumbu masaknya umpamanya. Nah, kebutuhan itu yang wajibnya itu 100.000, tidak boleh tidak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sementara pendapatan cuma 30.000, 40.000, maka itu kategori fakir. Tapi kalau umpamanya kebutuhannya 100.000, kita hanya mendapatkan 70.000, 75.000, 65.000, kadang-kadang 80.000, tidak sampai kepada kebutuhan pokoknya, maka itu kategori miskin. Tapi kalau umpama kebutuhan kita 100.000, pendapatan kita lebih daripada 100.000, itu termasuk kategori orang kaya, orang mampu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang yang berhak menerima zakat itu adalah 8 asnaf, di antaranya lil fuqara'i wal masakin, fakir miskin. Ini makanya ada batasan-batasannya. Kalau zakat kan setahun sekali. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, waktunya juga ditentukan, batasannya juga ditentukan. Tetapi walaupun belum waktunya ataupun belum nisab mengeluarkan zakat, tetapi ada keuntungan lain, namanya sedekah. Nah, kalau sedekah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak dibatasi. Berapapun kita pendapatannya, kita ingin bersedekah, monggo. Betul apa betul? Ini namanya sedekah. Jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian haji juga ditentukan waktunya. Haji ditentukan waktunya bulan apa? Kalau haji bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan puncak pelaksanaan ibadah haji itu cuma 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Jadi waktunya sudah ditentukan, seumur hidup sekali. Tapi selain daripada ibadah haji yang fardu, ada yang sunnah, yang namanya umroh. Kalau yang namanya umroh setahun 2 kali silakan, setahun 4 kali silakan, karena itu faktornya sunnah. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ibadah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Maka yang sunnah sebagai penambal daripada kekurangan-kekurangan yang fardu.
ataupun keuntungannya dalam ibadah. Insya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara perkara-perkara solat sunnah itu, nih kita lanjutkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah berhenti abdi hambaku yataqarrabu, dia mendekat, ilayya kepadaku, bin nawafil dengan perkara-perkara yang sunnah. Ketika hambaku mendekati kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, dia baca Quran, bisa dengan zikir wirid, bisa dengan sholawatan, mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puncaknya hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Masya Allah. Jadi untuk meraih cintanya Allah itu beda dengan istri kita. Betul apa betul? Kalau istri kita biar seger di rumah kudu kasih vitamin. Vitaminnya vitamin D. Vitamin apa? Vitamin D. Biar istri seger di rumah kasih vitamin D. D-nya diperhatikan, D-nya disayang, D-nya di apa lagi? Dikasih duit. Betul apa betul? Tapi ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, ada orang yang sampai maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, zikir wiridnya kuat banget. Ada yang sholawat, kalau orang sholawat cuma umpamanya 100 kali, ini mah 4.444 kali sholawat naria. Ataupun ada juga orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan zikir wirid. Ataupun ada yang macam-macam. Nah, puncaknya hatta uhibbah, aku akan cintai dia. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak salah kalau orang yang semakin dekat dirinya dengan Allah, orang yang semakin taqarrub dirinya dengan Allah, kemudian Allah katakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu. Allah, maka ketika aku sudah mencintai dia, kata Allah, maka ketika aku sudah mencintai dia, fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku sudah mencintai dia karena dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, maka Allah katakan kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, wa basarahu, dan juga penglihatannya. Jadi nanti pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya juga penglihatan yang diberikan kekuasaan oleh siapa? Oleh Allah. Maka jangan aneh Pak, kalau orang yang rajin ibadah, tekun ibadah, kemudian keluar khawariknya, kejadian-kejadian yang luar biasa. Karena ini memang janji Allah, dalam hadis qudsinya begitu, siapa orang yang mendekat kepadaku, maka ketika aku sudah mencintai dia, maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya juga adalah pendengaranku, langkah kakinya juga adalah langkah kakiku. Maka jangan aneh kalau orang yang disebut wali min auliyaillah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bisa melipat bumi, artinya dalam sekejap dia bisa di mana, itu wajar. Karena apa? Namanya khawarij lil adat, kejadian yang bisa membedah perkara-perkara yang ada, lepas daripada hukum kausalitas, sebab dan akibat. Keren ngaji nih, sebab akibat segala nih. Paham nggak maksudnya? Sebab akibat itu begini, kalau disiram air basah, kalau dibakar api hangus, kalau disembelih putus. Betul apa betul?
Tapi kalau Allah katakan tidak, itu hanya sekedar hukum kausalitas sebab akibat. Yang mempunyai kekuasaan sebab akibat itu aku. Walaupun api mampu untuk membakar, itu menurut kamu. Tapi kalau kata aku jangan. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud di tengah gejolak api yang begitu besar, kemudian dilemparkan Ibrahim ke tengah tumpukan api. Kemudian Allah katakan, "Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Qul katakanlah ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin, wasalaman dan tidak mengganggu, ala Ibrahim kepada Nabi. Ini namanya khawarik. Jadi ada yang namanya khawarik. Nanti dijelaskan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada khawarik yang sifatnya haram, ada sifatnya halal, seperti halnya mukjizat, seperti halnya irhas. Kalau dari wali namanya karamah, kalau dari orang mukmin yang soleh, solihah, itu namanya maunah, pertolongan Allah. Ada saja. Bisa merasakan pertolongan Allah di saat-saat kita butuh. Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan faktor wiridnya, tapi faktor perkara sunnahnya. Contoh, orang membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ataupun membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah dibaca. Tapi karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bacaan itu, di saat ada perkara-perkara yang tidak diinginkan, kemudian ada saja pertolongannya, maunahnya, bisa. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, para jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu dengan dua cara. Pertama, kita mengerjakan perkara-perkara yang fardu, dan yang kedua, kita mengerjakan perkara-perkara yang insya. Setengah 9. Hah? Iya. Sebentar ya. Kemudian ini ngomong perkara-perkara termasuk di dalamnya sholat sunnah. Nah sholat sunnah itu ada yang rawatib, ada yang goer rawatib. Kalau yang rawatib, yang nempel berurutan dengan sholat fardu, kita menyebutnya qobliyah dan ba'diyah. Kalau goer rawatib, bukan yang yang mengikuti kepada perkara-perkara yang fardu, itu namanya goer rawatib, seperti duha, tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, istikharah, itu bukan rawatib. Rawatib mah kita kenanya qobliyah dan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa awwaluha, satu lagi, ratibatu sholatil fajri. Yang pertama, urutannya itu pertama adalah sholatul fajri. Sholatul fajri itu sholat fajar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat fajar itu
sholat qobliyah subuh. Kali lagi, sholat qobliyah subuh, bukan sholat sebelum azan subuh berkumandang. Pas fajar-fajarnya bukan. Karena disebut sholat fajar itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, nama lain daripada sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil laili, karena sudah tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai masuknya waktu malam. Jadi isinya ada berapa tuh? Ila liduluki syamsi, terbitnya bergesernya matahari, tergelincirnya matahari, berarti dua waktunya, duhur dan asar. Ila ghasaqil laili, sampai masuk waktu malam, dua waktunya, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan salat fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka salat sunnah fajar itu salat qobliyah subuh. Atau niatnya boleh dua, begini, usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala, ataupun usolli sunnatas subhi qobliyatan, ataupun rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu begitu niat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, salluhuma walau torod kumul khail. Kata Nabi, kerjakanlah 2 rakaat itu walaupun kalian semua ditarik-tarik oleh kuda. Maksudnya ditarik-tarik kuda ini simbol. Maksudnya sempit waktunya, kesempatannya tidak ada, bahkan susah untuk mengerjakannya, tetap kerjakan sholat sunnah fajar. Tetap kerjakan sholat sunnah. Kecuali kalau memang umpamanya para jamaah yang dimuliakan Allah yang biasa sholat sunnah fajarnya di masjid, di musola, kemudian sudah iqomat, kan ada teng waktu di situ, ditentukan waktunya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada sholat setelah dikumandangkannya iqam. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah lebih awal datangnya biar bisa mengerjakan sholat sunnah fajar. Insya, bahkan dalam hadis yang masyhur, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu kalau dibandingkan dengan harta kekayaan kita yang buruk di juru bro di pantong, alaya di tengah ima, si jabrik aya di pipir, si jamrong aya di kolok, lubak libuk keleboken, tapi kita mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kita punya dunia dan Masya Allah, rugi kalau kita enggak sholat sunnah fajar. Jadi orang yang kaya raya itu sesungguhnya siapa? Orang yang bisa mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Cukup, nanti dilanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus, bumbunya daun katuk, lebih cepat lebih bagus karena kita pada ngantuk. Insya Allah. Jadi kita bicara tentang perkara sholat sunnah dulu. Ya, nanti dilanjutkan, banyak nih fadilah-fadilahnya. Kemudian bacaannya seperti apa. Ini ada kitabnya Khazinatul Asrar Jalilatul Adkar. Jadi kitabnya unik ini. Jadi orang yang membaca bismillah berapa kali fadilahnya seperti anu, orang yang membaca ayat kursi ada di sini.
Kalau kepengen lancar usaha, ada doanya di sini. Kalau lagi kesengsem dengan masalah, ada doanya di sini. Pengen naik jembatan, ada doanya. Jilbu rizki seret biar bisa ditarik. Nah ini ada doanya. Jadi perkara-perkara yang sunnah. Monggo barangkali yang mau bertanya. Ya, Ustaz Faris. Waalaikumsalam. Bisa. Ya, milik sempurna ya. Tapi keadaannya masih kredit, Ustaz. Apa bisa dikatakan milik utang? Kredit. Ya belum lah, namanya juga kredit. Kredit kan masih nyicil. Tapi kan udah dipakai sudah bertahun-tahun. Atau udah dimiliki di Hasil kredit udah milik pribadi. iya. Kalau masih nyicil belum. Kalau sudah milik pribadi, dari hasil nyicil itu milkun tam, milik sempurna. Tapi kalau masih nyicil kan masih punya orang. Meskipun udah di tangan kita. Iya, seperti halnya mobil kalau belum ibarat kata seperti itu. Macam rumah belum hak sempurna kita karena masih dalam angsuran cicilan. Kecuali kalau sudah selesai pembayarannya dengan cara-cara nyicil 15 tahun, 20 tahun, maka itu sudah milik pribadi. Tuh. Ya. Ustaz. Ataupun kita punya duit umpamanya, maaf 200 juta. 100 juta. 100 juta. 100 juta itu diendapkan ataupun disimpan di bank lah, umpamanya di bank lah katakanlah. Karena memang lembaga yang bisa menjaga keamanan daripada keuangan finansial kita. Udah hilang. Hah? Udah hilang. Iya, itu karena aplikasi undangan pernikahan itu. Ya, tapi tidak semua. Ya, daripada di bawah bantal. Ya, repot. Nah, kalau memang separoh-separoh, ya 100 juta itu bukan milik kita, tapi yang 50%-nya milik pribadi, yang 50%-nya punya orang lain. Maka itu juga belum nisab, belum wayahnya mengeluarkan zakat karena belum milik yang sempurna. Itu begitu. Kemudian haul itu 1 tahun sekali. Cara mengeluarkannya 1 tahun sekali. Enggak berat, setahun sekali, itu juga 2,5%. Kalau sudah nisab, kalau belum nisab mah ya udah jangan mengeluarkan zakat, yang paling juga sedekah. Ya. Munawir ya. Kreditin barang, ya itu sama tadi. Jadi belum milik yang sempurna karena duitnya masih di luar. Ya, jadi kalau umpamanya kita jadi pedagangnya pedagang tukang kredit, modal dari rumah, jual tanah, jual kebun, jual apa umpamanya, kemudian digunakan untuk dagang. Maka rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, perkara-perkara yang mesti dihitung dalam zakat perdagangan itu diantaranya pertama dari barang yang ada, kedua uang yang bisa diandalkan untuk pembayarannya, kemudian termasuk perkara-perkara itu semuanya dihitung. Kalau memang nilainya ada seukuran emas 90 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya setahun. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan lupa kalau pedagang-pedagang besar itu, macam-macam grosir itu udah dihitung itu. Sebab ada namanya harta zakat perdagangan. Namanya tijarah. Ya, seperti itu. Ada lagi?
gajinya 5 juta. Dua setengah persen itu kewajiban mengeluarkan zakat dari nisab itu. Jadi kalau 100 juta berapa? 2.500.000. 2.500.000 mengeluarkan zakat setahun sekali. Kalau sebulan sekali itu berarti bukan? Apa? Ya sebulan sekali itu berarti bukan. Soalnya kalau dihitung setahun itu ya berarti bisa juga. Ini kalau punya ambil karya yang bulannya ke-12 tahun. Ya kalau memang umpamanya kita pendapatannya 20 juta sebulan ataupun 10 juta lah sebulan, berarti setahun 120 juta. Maka cara mengeluarkannya ada dua pendapat nih cara mengeluarkan. Kalau memang sudah wayahnya mengeluarkan zakat, maka bisa dicicil setiap bulan, bisa sekaligus. Umpamanya kalau memang dicicil berarti 2,5%, 250.000 sebulan keluarkan. Itu tujuannya fakir, miskin, untuk orang-orang yang kemudian mu'alaf, gorimi. Maka tidak semua yang asnaf yang 8 itu kumpul semua. Yang diprioritaskan itu adalah lil fuqara'i wal masakin. Itu begitu cara pengelolaan zakat. Boleh dicicil. Kemudian apakah sama pajak dengan zakat? Ya. Kalau pajak mah itu diberikan daripada orang miskin dimakan sama orang kaya. Kalau zakat mah diambil daripada orang kaya diberikan kepada orang itu. Betul. Makanya pajak progresif sekarang udah dihilangkan karena banyak orang yang tidak mau bayar zakat, apalagi pajak, apalagi dengar pajaknya dimakan sama orang-orang yang ya Allah. Nah itu seperti ya. Ya. Sebenarnya saya ada jawabannya juga ini. Yang kedudukan al-mubah sama kalau ala mubah sama makruh. Kedudukannya juga dalam ibadah itu bagaimana ya kedudukannya? Mubah, makruh sama. Hukum dalam Islam dalam pandangan ilmu fikih ada 5. Pertama wajib, 2 haram, ketiga sunnah, keempat makruh, keempat mubah. Mubah itu boleh, mubah itu karena pada dasarnya semuanya adalah mubah. Seperti makan, minum itu hukum asalnya mubah. Tapi makan dan minum bisa menjadi sunnah karena diawali dengan doa bismillah jadi pahala. Tapi makan dan minumnya itu hukumnya apa? Mubah. Mau makan silahkan, nggak makan juga silahkan. Itu mubah itu begitu. Tidur hukum asalnya apa? Mubah. Mau tidur silahkan, nggak tidur juga silahkan. Dagang juga hukum asalnya mubah. Rek dagang so, nggak dagang juga so. Itu begitu, itu dasarnya. Jadi pada dasarnya asalnya mubah. Ya, dah cukup dah. Kasih udah pada lemes. Umi, cukup ya? Ya, Pak Sauri, nggak ada pertanyaan.
Pas selamat. Iya, cukup dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.